Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube DSI Official. Kali ini kita akan membahas geografi kelas 11 tentang keberagaman budaya. Submaterinya adalah pengaruh kondisi geografis terhadap keberagaman budaya. Sebelum menyaksikan video ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Untuk KD masih sama, 3.6 menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional. Tujuan pembelajarannya memahami pengaruh geografis terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia dengan kondisi geografis yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke tentu saja memiliki bermacam-macam suku bangsa serta kebudayaannya masing-masing. Berdasarkan data BPS, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa karena Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sehingga setiap suku bangsa di daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kondisi geografis sangat berperan dalam keberagaman budaya Indonesia, sehingga memiliki faktor geografis sebagai berikut. Yang pertama, letak geografis, artinya suatu tempat sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup suatu masyarakatnya. Masyarakat yang tinggal di pegunungan seperti di Bromo, mereka akan cenderung bermata pencarian sebagai petani. Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di daerah pantai seperti Pangandaran biasanya berprofesi sebagai nelayan. Yang kedua, posisi strategis. Indonesia dilalui oleh Selat Malaka dan menjadi jalur perdagangan sejak zaman dahulu, sehingga mempengaruhi kebudayaan masyarakat Indonesia. Dengan datangnya bangsa asing dan bertemu dengan penduduk lokal, memungkinkan adanya penggabungan kebudayaan. Yang ketiga, kondisi ekologis. Ekologi dalam hal ini menghubungkan antara manusia dan lingkungan. Faktor ekologis memiliki pengaruh penting, misalnya suku Baduy yang membangun rumah secara berhadapan dan hanya menghadap ke arah utara dan selatan saja. Hal ini dilakukan dengan maksud supaya sinar matahari dapat menyinari seluruh ruangan melalui jendela samping rumah. Akibat kondisi geografis ini, kita memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, suku dan budaya yang beragam. Hal ini dipengaruhi oleh negara asing yang melintasi Indonesia sejak lama. Yang kedua, banyaknya turis asing yang masuk ke Indonesia. Nah, hal ini memungkinkan adanya pertukaran informasi dengan kebudayaan negara lain, sehingga membuat Indonesia kini dikenal dan banyak dikunjungi turis yang berdampak positif pada devisa negara. Selain itu, dampak negatifnya adalah banyak budaya asing yang masuk. Apabila tidak dapat menyaringnya, khawatir akan mengadaptasi budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai di Indonesia. Kemiripan sosial budaya dengan negara sekitar dapat memicu kericuhan antar negara. Nah, dari dampak positif dan negatif akan menghasilkan hasil dari kondisi geografis Indonesia, yaitu akulturasi, asimilasi, dan amalgamasi. Akulturasi, asimilasi, dan amalgamasi merupakan salah satu bagian interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiganya menjelaskan mengenai percampuran dua budaya dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Akulturasi itu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menghilangkan unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Contohnya, Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung ini termasuk masjid termegah di Indonesia. Masjid Agung mengadopsi gaya Timur Tengah, Jawa, Yunani. Tapi fungsinya tetap sama, yaitu untuk beribadah. Pada bagian depan masjid terdapat 6 payung hidrolik raksasa yang dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Ini merupakan adaptasi arsitek bangunan Masjid Nabawi. Lalu terdapat 25 pilar pada plaza utama Masjid Agung yang dilengkapi dengan ukiran kaligrafi yang menyerupai bangunan Koloseum di Roma.
Asimilasi adalah perbauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi akan menghilangkan kebudayaan lama suatu kelompok dan menciptakan kebudayaan baru yang dianggap sesuai dengan kedua belah pihak. Asimilasi dapat terjadi pada level individu, kelompok, atau budaya kelompok yang lebih luas. Contohnya baju koko. Baju koko berasal dari Asia Tengah. Ini adalah baju tradisional masyarakat Tionghoa yang dikenal dengan nama Tui Kim. Baju ini mulai dikenal di Indonesia tepatnya saat pendatang Tionghoa mengunjungi Batavia. Pakaian ini dulunya menjadi identitas warga Tionghoa saat mereka didatangkan POC untuk membangun Batavia. Pada masa itu, warga Tionghoa masih menjadi budak kolonial. Namun, setelah mereka merdeka dari kekuasaan Eropa, mereka tidak lagi menggunakan baju Tui Kim. Pakaian Tionghoa saat itu akhirnya diteruskan oleh masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah. Karena yang memakainya adalah engkoh-engkoh, sebutan bagi lelaki Tiongkok yang lebih tua, maka baju ini diejak dalam bahasa Indonesia menjadi baju koko. Lambat laun, baju ini juga dikenal dengan istilah baju takwa atau baju muslim. Selanjutnya, amalgamasi, yaitu perkawinan campur antar etnis. Amalgamasi merupakan percampuran dua kebudayaan dengan ciri biologis, fisik, identitas, atau asal yang berbeda hingga menjadi satu rumpun. Di Indonesia, pernikahan amalgamasi dapat berupa perkawinan dari dua mempelai yang berbeda suku atau adat, perkawinan beda agama, hingga perkawinan beda negara. Contohnya, baru-baru ini viral kisah perjuangan pria asal Jambi untuk melamar kekasihnya ke Turki. Pria asal Bangko, Jambi, itu bernama Muhammad Mutawali, sedangkan wanita asal Turki yang dilamar bernama Edanur Yildiz yang tinggal di Istanbul, Turki. Mutawali memakai baju batik biru lengan panjang datang ke rumah kekasihnya. Ia membawa bunga dan disambut oleh Edanur di depan pintu, yang juga mengenakan baju senada dengan Mutawali. Sedangkan sejumlah wanita berhijab yang membawa seserahan mengikuti Mutawali masuk ke dalam. Setelah proses lamaran akan diadakan pernikahan, walaupun untuk tanggalnya belum ditentukan. Nah, perkawinan amalgamasi menyatukan dua budaya dan identitas, namun pada akhirnya tetap mempertahankan budaya aslinya. Tapi, tidak mustahil juga membentuk budaya baru. Penjelasan mengenai pengaruh geografis terhadap keberagaman Indonesia sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.